Halo sobat, kembali lagi bersama saya di channel ini dan video ini ya. Dimana saya tuh mau kasih tahu nih, bagaimana sih Ratu Adil memulai zaman baru itu? Kenapa sih zaman baru itu dijuluki sebagai zaman keemasan? Bagaimana cara Ratu Adil memulai semua itu? Ternyata sukma, jiwa, ruh yang menyatu dengan Ratu Adil itu adalah Sang Maha Kuasa. Ternyata yang menyatu dengan Ratu Adil bukanlah jiwa-jiwa, bukanlah sukma-sukma, tapi adalah Sang Maha Kuasa. Itu berarti Sang Maha Kuasa ajorajer dengan si Ratu Adil. Itu berarti Sang Maha Kuasa menjadi satu kesatuan dengan Ratu Adil. Semua akan terhubung antara Sang Maha Kuasa dengan Ratu Adil, sudah menjadi satu kesatuan. Apa yang dipikirkan Sang Maha Kuasa, Ratu Adil tahu. Apa yang diinginkan Sang Maha Kuasa, Ratu Adil tahu. Itu tandanya Ratu Adil yang menjadi Sang Maha Kuasa itu sendiri. Sang Maha Kuasa ya Ratu Adil itu sendiri. Ini tuh seperti filmnya Krishna. Kalian tahu Krishna, Dewa Wisnu? Dalam cerita Krishna atau Dewa Wisnu, Sang Wisnu itu sendiri ada di alamnya, alam Wisnu. Tidak ada yang pernah tahu mengenai alam Wisnu. Alam Wisnu seperti apa nggak ada yang tahu. Tetapi orang-orang mengenal Krishna di muka bumi. Di mana Krishna yang ada di muka bumi ini terhubung dengan Sang Wisnu yang ada di alam Wisnu. Apa yang diinginkan Sang Wisnu, Krishna tahu. Apa yang dipikirkan Sang Wisnu, Krishna tahu. Karena Krishna itu sendiri adalah Sang Wisnu. Wisnu itu sendiri adalah Sang Krishna. Ini seperti dua pribadi tetapi menjadi satu kesatuan. Krishna dan Wisnu itu sama. Sebenarnya mereka itu satu. Seolah-olah mereka menjadi dua gitu. Dimana pada mulanya Sang Wisnu itu menciptakan dirinya sendiri. Bayangkan, pada mulanya kemunculan Sang Wisnu itu menciptakan dirinya sendiri, lalu dia melupakan dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri itu dibuat lupa. Dan ketika dirinya sendiri sudah ingat, segala unsur kekuatan semesta akan datang kepadanya dan masuk ke dalam dia, menyatu dengan dia. Jadi ketika Sang Wisnu sendiri ini mewujudkan dirinya menjadi manusia, dia akan melupakan segalanya. Tetapi ketika Sang Wisnu ini sudah mulai ingat, sudah sadar kalau dialah Sang Maha Kuasa, maka unsur-unsur semesta akan masuk ke dalam dia, menyatu dengan dia, dengan sendirinya. Sehingga dia bisa menjadi jati dirinya sendiri. Dia hanya perlu mengingat tentang dirinya sendiri. Dan ini menjadi kisah yang luar biasa ketika Sang Ratu Adil mengawali kehidupan. Semua bermula dari Wisnu. Ketika Wisnu ada di alam gaib, di mana Wisnu itu sendiri akan berpisah dengan sukma sejatinya di alam gaib. Akan ada satu titik di mana sukma sejati Sang Wisnu sendiri sudah memberitahu kepada
wujud nyata Sang Wisnu, bahwasanya semuanya akan lupa, semuanya akan hilang ingatan. Seluruh makhluk yang ada di alam gaib mereka akan hilang ingatan, sehingga semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginan Sang Wisnu. Di mana satu-satunya yang ingat semuanya adalah Sang Krishna. Karena Krishna dan Wisnu itu sama. Mereka itu sama. Krishna ya Wisnu itu sendiri, Wisnu ya Krishna itu sendiri. Akan ada satu titik di mana Wisnu dan Krishna itu berpisah. Seakan-akan Krishna itu ada di alam gaib dan Wisnu itu ada di alam kewisnuan. Tetapi sesungguhnya Wisnu itu sendiri sudah memiliki kerajaan di alam Wisnu. Dan Krishna itu sendiri sudah menjalankan tugasnya, mulai dari dia hidup atau mulai dari dia diciptakan di alam nyata sampai dia di alam gaib. Dia sudah menjalankan tugasnya. Tugas dia pertama memulihkan ingatan supaya ingatannya pulih, supaya dia sadar dialah Sang Maha Kuasa. Lalu di alam gaib dia juga menjalankan tugasnya, apa yang harus dia lakukan. Tak ada satupun makhluk yang tahu tentang dia, terkecuali dia sendiri yang memberitahu, atau terkecuali dia sendiri yang menganugerahkan pengetahuan. Tidak akan ada makhluk yang tahu. Ibaratnya pewayangan. Sekalipun itu punokawan atau para dewa, tidak akan ada yang tahu. Karena di hadapan Sang Wisnu, punokawan itu ciptaan Wisnu. Dan di hadapan Wisnu, para dewa semuanya adalah ciptaan Wisnu. Kalau Wisnu ingin mereka semua lupa, maka mereka semua lupa. Mereka semua hilang ingatan. Tidak ada satupun yang ingat atas izin Wisnu. Hanya dengan izin dan restu Wisnu, maka mereka akan ingat. Tanpa izin dan restu Wisnu, mereka tidak ingat. Dan itu semua dilakukan semuanya untuk kebaikan alam semesta, kebaikan makhluk alam semesta. Karena di hadapan Sang Wisnu, semuanya adalah ciptaan Sang Wisnu. Semua makhluk yang ada, entah makhluk gaib, entah punokawan, entah para dewa, entah manusia, entah bumi, langit, bintang, semuanya ciptaan Wisnu. Wisnu yang mengendalikan semuanya, Wisnu yang menggerakkan semuanya. Segala sesuatu yang terjadi nantinya akan sesuai dengan keinginan dan kehendak Wisnu. Tanpa izin dari Wisnu, segalanya tidak akan terjadi. Bahkan bila pun ada manusia yang memohon anugerah tanpa izin Wisnu, tidak akan terjadi. Semua terjadi hanya atas izin Wisnu. Tidak ada manusia abadi, tidak ada manusia dewa, tidak ada sumpah, tidak ada janji yang tidak bisa dilanggar dan tidak bisa dibunuh oleh Sang Wisnu. Sang Wisnu Krishna mampu membunuh manusia-manusia abadi, manusia setengah dewa atau para dewa. Hanya Wisnu dan Krishna lah sendiri yang menjadi makhluk abadi. Tidak ada yang abadi selain mereka. Ya, itulah kisah kehidupan di mana Ratu Adil memulainya. Itu sama dengan kisah dari Sang Krishna. Ya, itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.